Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri satu majelis ilmu, majelis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman syurga. Di dalam riwayat hadis, dan ini berkali-kali saya sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalaulah seandainya kalian melalui taman-taman syurga, maka nikmatilah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaquz dzikr," ataupun tempat-tempat orang berzikir. Maka tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang memang menjadikan malaikat-malaikat mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya, selama itu dilakukan dengan penuh keikhlasan insyaallah. Di dalam riwayat dikatakan haffathumul malaikah, artinya malaikat-malaikat melindungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kepada mereka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah apapun yang kita lakukan perlu kita syukuri, dan apa yang kita rasakan saat ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat tersebut yang berasal dari Allah, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya menjadi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang terakhir, yang segala apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sepatutnya untuk kita senantiasa ikuti dan contohi. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya di dalam diri kamu wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Maka dikarenakan beliau sebagai contoh manusia yang ideal, sebagai contoh manusia yang hebat, maka kita apabila ingin mendapatkan dan mereguk kembali kejayaan kita, tidak lain dan tidak bukan hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah itu pernah mengatakan, "Lan yasluha hadhil umma illa bima saluha awwaluha." Umat ini tidak akan pernah mencapai kejayaannya kecuali apa yang menjadikan orang terdahulu mereka jaya. Maka kalau seandainya kita orang-orang yang sekarang ini menginginkan kejayaan sebagaimana orang-orang terdahulu jaya, dan menginginkan menjadi orang-orang ataupun paling tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh generasi terbaik, maka hanya ada satu caranya, ikuti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kalau kejayaan mereka ternyata didapatkan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti itu. Karena hanya dengan cara itu kita bisa mendapatkan yang namanya kejayaan, sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan kejayaan. Ya, maka dari itulah seorang pemikir dari Mesir, Muhammad Haikal, pernah mengatakan, bangsa ya tidak akan pernah jaya kalau seandainya dia melupakan masa lalunya. Artinya sebuah bangsa yang hebat itu senantiasa mengikuti apa yang menjadikan hebat orang-orang terdahulunya. Wallahu ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah tafsir, ya, masalah tafsir, dan kita akan mencoba untuk mengkaji surah At-Takatsur, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini adalah surah yang ke-102 di dalam Al-Quran.
Dia adalah merupakan ayat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Suratul Takatsur terdiri daripada 8 ayat dan termasuk dalam kategori surah-surah Makkiyah, ya. Surah-surah Makkiyah. Ya, kalau seandainya kita katakan Makkiyah itu adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Sedangkan yang setelah hijrah diturunkan itu dinamakan dengan surah Madaniyah, dan pembagian ini adalah pembagian yang diberikan oleh para ahli tafsir. Oke. Surah At-Takatsur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surah Al-Kautsar. Jadi kalau surah Al-Kautsar itu adalah surah yang terpendek. Setelah diturunkan surah Al-Kautsar, maka diturunkanlah surah At-Takatsur. At-Takatsur. Inti daripada surah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk menjelaskan kepada manusia tentang salah satu sifat dan karakter manusia. Sifat dan karakter manusia yang kadang-kadang ingin menyombongkan dirinya, bermegah-megahan, merasa dirinya lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Kemudian kadang-kadang manusia tidak menyadari kesalahan tersebut, sehingga akhirnya dia berhadapan dengan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat kelak. Dan itu semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur ini. At-Takatsur ini muncul di dalam Al-Quran setelah surah Al-Qariyah, ya. Al-Qariyah. Kalau di dalam surah Al-Qariyah itu ada hubungan dengan surah At-Takatsur. Kalau di dalam surah Al-Qariyah itu dijelaskan bahwasanya akhir surah Al-Qariyah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa-siapa yang masuk dalam golongan ahli syurga dan siapa-siapa yang masuk dalam golongan ahli neraka. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, berarti dia surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, berarti dia neraka. Allah menerangkan di dalam surah Al-Qariyah siapa yang berhak untuk mendapatkan surga dan siapa yang berhak untuk mendapatkan neraka. Sedangkan surah At-Takatsur sendiri adalah sebuah surah yang menerangkan bahwa salah satu yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah karena bermegah-megahan. Salah satu yang menyebabkan manusia masuk neraka adalah dikarenakan kesombongan. Salah satu yang menyebabkan manusia masuk neraka adalah karena apa yang dia miliki tanpa ada rasa syukur kepada apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ada hubungan. Sedangkan ayat selanjutnya ataupun surah At-Takatsur itu adalah setelah surah At-Takatsur akan ada surah Al-Asr, ya. Al-Asr. Al-Asr itu intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang merugi, kecuali, jadi Allah mengatakan semua manusia merugi, ya, kecuali kemudian Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Hubungannya dengan At-Takatsur apa? Di At-Takatsur Allah menjelaskan tentang sifat orang yang bermegah-megahan itu sebagai bagian daripada orang-orang yang merugi, ya. Di At-Takatsur Allah menjelaskan bahwa salah satu orang yang merugi sebagaimana yang dikatakan oleh suratul Al-Asr adalah orang-orang yang bermegah-megahan. Dan di dalam surah Al-Asr Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia akan mengalami yang namanya kerugian kecuali orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang diterangkan oleh suratul Asr tersebut. Ayolah ikhwah wal akhwat. Jadi surah At-Takatsur ini mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya dan mempunyai hubungan juga dengan surah setelahnya. Tayyib. Saya akan bacakan surah At-Takatsur ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب يا الإخوة والأخوات,
Ini adalah 8 ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Kata-kata at-takatsur itu berasal dari kata-kata katsir. Biasanya orang kalau mengatakan katsir itu artinya banyak. Berarti para ulama menjelaskan di sini adanya kenikmatan yang begitu banyak menjadikan manusia itu sombong dan akhirnya dia lalai terhadap perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia alhaakumut takatsur, yang menjadikan kalian lalai adalah karena kalian terlalu mempunyai banyak nikmat yang Allah berikan tanpa ada kesyukuran yang Allah berikan kepada kalian. Orang-orang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya dia malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurnya tidak ada di dalam dirinya terhadap apa yang Allah berikan kepada dia, malah itulah yang menjadikan dia akan lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kelalaian yang menjadikan manusia lalai di sini, yang menjadikan manusia bermegah-megahan, banyak hal. Banyak hal. Yang pertama adalah menjadikan manusia bermegah-megahan sehingga dia melupakan dirinya pertama dengan banyaknya harta yang dia miliki. Dan inilah yang senantiasa dikatakan oleh orang-orang kafir, wa ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Salah satu hal yang menjadikan orang-orang kafir tidak mau menerima Islam sebagai agama adalah dikarenakan dia merasa lebih kaya. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak mempunyai yang namanya harta. Maka salah satu yang menjadikan manusia bermegah-megahan di dalam hidupnya ketika Allah memberikan kepada dia keluasan harta. Keluasan harta. Maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya itu tidak takut kalian itu miskin. Saya tidak takut kalian itu miskin. Yang saya takutkan adalah ketika Allah mencoba untuk membukakan kepada kalian pintu-pintu dunia dan kalian akhirnya lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak bukti yang membuktikan bahwasanya ketika seseorang tersebut sudah mendapatkan banyaknya harta, maka dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Hanya sedikit orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, mampu mensyukuri harta yang diberikan oleh Allah kepada dia. Maka di dalam Al-Quran itu, ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjelaskan kepada kita tentang kepentingan untuk berinfak, bersedekah. Islam itu tidak melarang kita jadi orang kaya. Bahkan kadang-kadang kita itu perlu jadi kaya. Ya. Kadang-kadang saya katakan kita itu perlu untuk menjadi orang kaya. Untuk apa? Karena sebenarnya Islam ini perlu dibangun juga, ya. Perlu dibangun juga dengan sebuah kekuatan finansial yang begitu bagus. Coba lihat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyokong Nabi itu bukan hanya sahabat-sahabatnya yang siap bertaruh untuk mempertahankan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nyawa. Tetapi ada orang-orang yang menyokong Nabi dalam masalah finansial, keuangan. Khadijah radhiyallahu anha, siapa yang tidak tahu beliau? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah orang-orang kaya yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan menjadi kaya itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Bahkan kadang-kadang kita perlu dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang mengetahui tentang kepentingan untuk memperjuangkan agama ini. Itu yang kita perlukan. Perlu. Ya terus terang saja saya katakan, salah satu yang menjadikan kita itu agak kesulitan juga adalah dikarenakan dakwah itu jadi profesi. Ya. Dakwah itu jadi profesi. Padahal sebenarnya dakwah itu kan bukan profesi. Dai itu merupakan kewajiban. Dakwah itu merupakan kewajiban. Ketika dakwah itu menjadi sebuah profesi, maka dia akan tertakluk dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Ya, karena dia tidak mampu untuk berdiri sendiri secara finansial. Tetapi ketika seorang misalnya dai ataupun pendakwah berdiri sendiri dalam masalah kekuatan finansialnya, dan dia tidak mengharapkan, dan itu dia yakinkan di dalam dirinya sebagai sebuah kewajiban, insya Allah dia baru bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita memerlukan akhirnya orang-orang yang bisa menyokong secara finansial seperti itu. Kita perlu. Dan kita mengharapkan ada orang-orang yang bisa memberikan finansialnya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu yang menjadikan orang itu bermegah-megahan adalah dikarenakan banyaknya harta. Ketika seseorang mendapatkan yang namanya harta dan dia lupa diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Qarun. Lihatlah Qarun, bercerminlah kepada Qarun, ambillah pelajaran dari Qarun. Seorang umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya sekalian ke dalam tanah, dikarenakan kesombongannya dan mengatakan ini semuanya merupakan jerih payah yang dia dapatkan dan bukan sama sekali berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kesombongan ketika dia sudah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dan kadang-kadang memang susah untuk mencari orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kepada dia kelonggaran yang begitu luas. Ambil sajalah pelajaran dari 3 orang yang diuji oleh malaikat. Yang botak, kemudian yang sopa, kemudian yang pincang, ya. Yang buta. 3 orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang terjadi adalah 2 kufur, 1 bersyukur. 2 kufur, 1 syukur. Ini menunjukkan bahwasanya ketika orang mendapatkan yang namanya keluasan harta, kadang-kadang dia lupa bahwa dia pernah menjadi orang kecil. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang akhirnya tetap istiqamah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu yang pertama. Kemudian yang menjadikan orang akhirnya bermegah-megahan bukan hanya di dalam masalah harta, tetapi juga dikarenakan mungkin dia mendapatkan ilmu yang lebih dibandingkan yang lainnya. Dan banyak orang yang menyombongkan dirinya dengan ilmu yang dia punyai. Banyak sekali orang yang menyombongkan dirinya dengan ilmu yang dia punyai. Dan bahkan kadang-kadang cara kita menuntut ilmu akhirnya sudah lari dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senantiasa memberitahu kepada kita bahwa segala apa yang kita lakukan kalau seandainya itu adalah ibadah, dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah akhirnya kata-kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala apa yang diperbuat oleh manusia itu dilihat dari niatnya, dan segala sesuatunya dihitung dari apa yang dia niatkan. Maka ilmu yang kita tuntut juga itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu karena Allah, dia tidak akan pernah sombong. Tetapi orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan nilai keduniawian, biasanya berakhir dengan kesombongan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sebuah peringatan yang keras. Peringatan yang sangat keras. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama ataupun menonjolkan dirinya di antara orang-orang yang awam, ya, artinya ataupun dia menuntut ilmu hanya dikarenakan menginginkan keduniaan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ataupun mencium baunya surga. Ini merupakan sebuah ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu, tetapi ilmu tersebut adalah ilmu yang dia sombongkan dengan banyaknya ilmu yang dia miliki. Maka biasanya orang mengatakan itu, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Kita ambil filosofi padi, semakin jadi semakin tunduk. Artinya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kenal dia dengan Allah, semakin dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tawadhu dia. Ulama terdahulu itu banyak yang tidak dikenal siapa orangnya, tapi dikenal namanya.
Al-Imam Ahmad bin Hambal itu biasanya dia datang di masjid itu, orang-orang tidak tahu kalau dia Imam Ahmad bin Hambal, tetapi namanya ketahuan. Yang menjadikan mereka seperti itu adalah memang dikarenakan niat utama dari mereka belajar adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena yang lainnya. Orang yang belajar karena Allah, insya Allah dia tidak akan sombong. Tetapi orang yang belajar bukan karena Allah, biasanya muncul kesombongan di dalam dirinya. Ya. Ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai patokan juga. Yang ketiga, yang kadang-kadang menjadikan orang ini mempunyai kesombongan ataupun bermegah-megahan adalah apa? Status sosial. Status sosial yang didapatkan dari masyarakat. Dan status sosial didapatkan dari masyarakat ini berbagai macam. Misalnya saja, orang yang merasa tinggi dikarenakan karena suku yang dia punyai, kabilah yang dia punyai. Itu terjadi di bangsa Arab. Orang bangsa Arab itu kan subhanallah, dia bangga dengan sukunya, bukan main. Bahkan di beberapa belahan dunia yang lainnya, itu yang namanya manusia dibagi menjadi 4 tingkatan kan. Ada tingkatan yang tinggi, sedang, bawah sekali, kasta-kasta itu ada. Dan dikarenakan hal itulah kadang-kadang menjadikan manusia itu sombong. Kesombongan ini menurut para ulama tafsir masuk dalam kategori al-hakumut takatsur, yang bisa menjadikan seseorang lalai. Yang bisa menjadikan seseorang lalai. Pertama dari suku, yang kedua bangsa. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa kita lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa kita lebih mulia dibandingkan bangsa-bangsa lain. Bahkan kadang-kadang kita masih merasa bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Ada perasaan seperti itu. Padahal Islam sudah memberikan sebuah garis pandu bahwa untuk mengetahui yang paling baik, lihat takwanya. Di dalam Al-Quran kan mengatakan demikian, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan yang lucunya lagi, kadang-kadang yang namanya kemuliaan di dalam masalah sosial ini bisa didapatkan dari pengalaman ibadah. Contohnya, Pak Haji biasanya lebih dihormati dari yang belum haji. Sebagian manusia ada yang seperti itu. Sebagian manusia ada yang seperti itu. Makanya kadang-kadang orang berlomba-lomba untuk memberikan nama di depannya itu haji. Orang berlomba-lomba. Bahkan ada beberapa tempat di belahan dunia sampai akhirnya dia menabung uang bertahun-tahun agar dia bisa mendapatkan gelar haji. Kenapa demikian? Karena gelar haji di tempat dia biasanya lebih dimuliakan, lebih dihormati dibandingkan yang tidak punya haji. Saya pernah punya teman dari Afrika, itu sampai dia katakan orang di Afrika itu kalau seandainya dia haji, dia akan dipanggil haji. Kalau 2 kali haji, dipanggil 2 kali haji. Haji. Kalau 3 kali, haji. Dikarenakan apa? Kehormatan seseorang diukur dengan apa? Gelar. Kehormatan seseorang diukur dengan gelar. Dan akhirnya pemikiran seperti itu sudah masuk ke dalam pemikiran kita. Ya, sudah masuk kepada pemikiran kita. Karena biasanya kan yang kita hormati itu hanyalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai kedudukan. Yang kami hormati, yang kami muliakan si fulan. Yang kami hormati haji fulan. Yang semuanya. Tapi pas orang biasa dia hanya dikatakan dan saudara-saudari yang kami cintai biasanya kan. Bukan yang kami hormati. Artinya penghormatan itu ditentukan dengan status sosial. Dan di mana-mana akhirnya terjadi seperti itu. Padahal Islam sudah memberikan garis pandu yang paling takwa itulah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah masjid sekarang, sampai dari dulu sampai sekarang itu belum ditentukan yang boleh sholat di paling depan orang yang mempunyai rumah di Jalan Selamat misalnya kan. Belum ada kan seperti itu.
Selanjutnya yang di Jalan Krian, selanjutnya dilihat, oh ini yang tinggal di kondo misalnya di nomor 3. Yang tinggal di rumah SDB 4 bilik nomor 4. Alhamdulillah belum ada seperti itu. Ya, artinya di masjid itu masih diaplikasikan bahwa yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam masjid misalnya orang yang datang pertama itulah di saf pertama. Dan orang yang lambat datang, walaupun dia adalah orang yang mempunyai pangkat misalnya, tetap berada di belakang. Tetapi dalam kehidupan kita yang nyata, kita sudah dikotak-kotakkan dengan seperti itu. Ini yang ketiga. Jadi jangan sekali ada yang merasa bahwa dia lebih baik dibandingkan orang yang lainnya, sehingga dia menjadikan dia syagalat, alha. Artinya dia lalai. Yang keempat, yang kadang-kadang menjadikan orang lalai adalah apa? Banyak anak, banyak istri. Ahli tafsir menyatakan demikian. Banyak istri, banyak anak. Kadang-kadang menjadikan orang itu sombong. Berapa istri? 4. Entah berapa? 1. Wah, itu kan kadang-kadang anda ini belum ada apa-apa. Kadang-kadang seperti itu, muncul kesombongan dikarenakan itu. Ataupun dikarenakan banyak anak. Saya punya anak 10. Misalnya kan. Muncul kesombongan di dalam dirinya. Inilah yang menjadikan akhirnya dia lalai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan berbagai macam hal-hal yang menjadikan orang tersebut bermegah-megahan, merasa dirinya lebih banyak. Itulah yang menyebabkan orang tersebut lalai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Termasuk misalnya kalau seandainya dia punya banyak dagangan, dia punya banyak kedai, ini bisa melalaikan seseorang. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Para ulama mempunyai 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan sampai kamu masuk ke dalam kubur, artinya sampai kalian mati. Ila an muttu. Artinya kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi itu kadang-kadang dihentikan dengan kematian. Dan banyak, sehingga para ulama tafsir mengatakan begini, banyak orang-orang yang mengalami ataupun berbuat kesombongan-kesombongan di muka bumi ini, dia tidak akan pernah sadar. Diberikan nasihat, dia tidak sadar, dia tidak terima nasihatnya. Diberikan wejangan, dia tidak terima wejangan tersebut. Dia tidak mau sadar. Tetapi kesadaran dia berhenti, artinya kesombongan dia berhenti ketika dia sudah masuk kubur. Ila an muttum, sampai kalian mati. Artinya kematianlah yang akan menghentikan kesombongan dia. Selama belum mati, selama itu dia tidak pernah berhenti. Ila an muttum. Selama dia tidak mati, dia tidak berhenti dari kesombongan tersebut. Kematianlah yang menjadikan dia berhenti dari kesombongannya. Kematianlah yang menjadikan dia berhenti dari kesombongannya. Dan ingat, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr." Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang di dalam dirinya ada sedikit pun daripada rasa sombong. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Pendapat yang kedua dari ulama tafsir mengatakan bahwa hal ini berkenaan dengan bangsa Arab. Orang Arab itu paling bangga dengan banyaknya kabilahnya. Orang Arab itu paling bangga dengan banyaknya kabilahnya. Jadi saya adalah kabilah yang paling banyak. Misalnya, saya adalah kabilah yang paling banyak. Bagaimana membuktikannya? Pergilah ke kubur. Nanti di kubur kamu bisa hitung berapa banyak berapa banyak anak cucu saya. Misalnya, pergilah ke kubur. Kalau dia misalnya dari kabilah Al-Junaid. Al-Junaid misalnya yang paling banyak di Singapura ini. Kalau mau tahu berapa banyaknya Al-Junaid, pergi ke kubur, hitung berapa banyak Al-Junaid yang sudah mati. Ini pendapat yang kedua daripada ulama.
Tetapi pendapat yang paling rajih di sini adalah pendapat yang pertama, bahwasanya kematianlah yang menghentikan orang-orang untuk melakukan yang namanya kesombongannya. Ayolah wal akhwat, ada hal yang menarik dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Allah mempergunakan kata-kata zurtum, ziarah. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengartikan ayat ini dan mengatakan kata-kata ziarah di sini itu menunjukkan bahwa kubur bukanlah tempat terakhir bagi manusia. Karena orang yang mengatakan ziarah itu akhirnya akan kembali. Misalnya saja saya pergi berziarah ke rumah teman saya, apakah dia akan terus di sana? Tidak akan, dia akan kembali. Menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kenapa Allah mempergunakan kata-kata zurtum ataupun kata-kata ziarah di dalam ayat itu, menunjukkan bahwasanya kubur itu bukan tempat terakhir. Maka para ulama ayyuhal ikhwah wal akhwat memberikan kepada kita warning bagi orang-orang yang mengatakan si fulan telah kembali ke tempat istirahatnya yang terakhir atau peristirahatan terakhirnya, kan? Pernah dengarkan kata-kata itu? Ya. Si fulan telah kembali ke peristirahatannya yang terakhir. Menurut para ulama, kalau seseorang meyakini kata-kata ini, bisa kufur. Bisa kufur. Kenapa bisa kufur? Karena sesungguhnya kuburan itu bukan tempat terakhir manusia. Tempat terakhir manusia apabila dia sudah dibangkitkan dari kubur, masuk ke dua tempat, yaitu surga ataupun neraka, dan bukan kubur sebagai tempat terakhir. Sehingga jangan lagi kita mengatakan dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Kubur itu hanyalah sebagai tempat transit untuk menuju satu tempat yang abadi dan kekal selama-lamanya, dan itu hanya ada dua tempat, surga, neraka. Dan kalau seandainya kita meyakini kata-kata dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir, seolah-olah kita tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Dan tidak mempercayai hari kebangkitan sama dengan kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hati-hati, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi ataupun masuk ke dalam kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kata-katanya, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Di situ ada kata-kata saufa ta'lamun dua kali. Menurut ulama tafsir, kalau seandainya di dalam satu ayat bergandengan dan dua kali diulangi satu kata yang sama, satu ayat yang sama, itu menunjukkan bahwa seorang yang membacanya perlu memberikan perhatian yang lebih. Perlu untuk memberikan perhatian yang lebih. Apa perhatiannya yang lebih? Dia harus betul-betul meyakini bahwa apapun yang dia lakukan di muka bumi ini, dia akan tahu akibatnya kelak. Kesombongan-kesombongan yang dia lakukan di muka bumi ini, dia akan tahu akibatnya kelak di akhirat. Dan sebenarnya orang sombong itu tidak ada baiknya sebenarnya, tidak ada baiknya. Bahkan hanya akan menjadikan dia binasa dengan kesombongannya. Dia hanya akan binasa dengan kesombongannya. Sudahlah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sombong biasanya dijauhi oleh manusia. Orang sombong biasanya dijauhi oleh manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengatakan begini. Sampai ya, Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan begini. Kalau seandainya kalian bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan lebih hina daripada kamu yang sedang tertidur. Kalau seandainya Allah memberikan kepada kamu kesempatan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan yang hina ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah.
Kalau Allah memberikan kepada kamu kesempatan untuk berpuasa sunnah, jangan sekali-kali engkau melihat orang-orang yang tidak berpuasa dengan pandangan yang rendah. Kata Ibnu Qayyim, karena berapa banyak orang yang tertidur, berapa banyak orang yang tidak puasa lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan tahajud. Kenapa? Karena orang tersebut melakukan ibadah dan ta'ajjub terhadap dirinya. Ya, ta'ajjub terhadap dirinya, ada rasa sombong di dalam dirinya, dan ada orang yang melakukan ibadahnya biasa-biasa tetapi penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah mudah-mudahan rasa sombong, ta'ajjub di dalam diri kita hilangkan. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada rasa sombong, ta'ajjub di dalam diri kita. Pernah satu sahabat itu dikarenakan dia merasa masih adalah bekas-bekas ataupun kesan-kesan jahiliyahnya, sehingga dia pernah memarahi seorang sahabat yang berkulit hitam. Ya. Dia memarahi seorang sahabat yang berkulit hitam, sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat keadaan seperti itu, dia langsung teriak, dia langsung berkata kepada orang itu, Inna fika khaslatum min khisalil jahiliyah. Saya melihat bahwa sesungguhnya di dalam dirimu itu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Karena dia masih merasa bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalian pasti akan mengetahui hal tersebut. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini pasti akan berhadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dia pasti akan tahu segala apa yang dia lakukan. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, dan kalian akan tahu hal tersebut dengan pengetahuan yang meyakinkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Kapan itu? La tarawunnal jahim. Niscaya kalian pasti akan melihat neraka jahim. Saya sudah pernah sampaikan ya, arti daripada jahim. Jahim itu berasal dari kata-kata al-juhma, artinya apa? Yang dalam dan gelap. Jahim itu artinya yang dalam dan gelap. Dan neraka jahanam mempunyai sifat seperti itu, dalamnya bukan main, gelapnya bukan main. Dan ingat, bahan bakarnya jahanam adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Dan yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya jumlah penghuni neraka jauh lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Saya sudah berkali-kali juga sampaikan. Di dalam sebuah riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari 1000 itu 999 neraka, 1 surga. 1000 orang. Dari 1000 orang 999 tempatnya mana? Neraka. 1 orang surga. Kira-kira mana yang lebih banyak itu? Jauh lebih banyak neraka. Min kulli alf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil dari setiap 1000 itu 999 neraka, satunya surga. Sampai di dalam riwayat dikatakan surga pada hari kiamat itu akan penuh. Penuh. Dan nampak penuh. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan Allah bertanya kepada neraka, Halim talati, apakah kamu sudah penuh? Kata neraka, hal min mazid, masih adakah tambahan ya Allah? Karena penuhnya yang namanya neraka tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan bersama, bahwa ternyata dari 1000 orang 999 neraka, 1 orang surga. Dan di dalam riwayat hadis yang sahih juga dikatakan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. 70.000. Setiap satu dari 70.000 itu Allah berikan kesempatan untuk membawa 70.000 lagi.
Jadi kalau mau dilihat siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap, itu hitung saja 70.000 kali 70.000 sama dengan berapa itu? 4 billion 900 juta, betul ya? 7 kali 7 49. 7 kali 7 49, jumlah nolnya 70 itu 4 tambah 4 8, 49 tambah 8 9 itu menunjukkan billion kan? 4 billion apa? 5 berapa? 5 billion, hampir 5 billion, tapi 49 itu 70.000 kali 70.000 kan? Itulah yang akan masuk surga secara tanpa dihisap, yang akan masuk surga, dan itu mempunyai 4 sifat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, la yatatayyarun, orang-orang yang tidak bertatayyur. Apa itu bertatayyur? Bertatayyur itu adalah orang-orang yang tidak menggantungkan nasibnya kepada makhluk. Karena biasanya manusia itu kalau seandainya hidupnya di muka bumi ini, dia gantungkan kepada makhluk. Keluar rumah dia lihat orang handsome, dia katakan, wah hari ini bagus saya punya nasib. Keluar rumah tiba-tiba dia lihat orang jelek misalnya kan, waduh ini nasib saya hari ini jelek misalnya kan. Ini menggantungkan kepada makhluk. Inilah yang dinamakan tatayyur. Orang yang akan masuk surga tanpa dihisab itu salah satu sifatnya la yatatayyarun. Orang-orang yang tidak bertatayyur. Bertatayyur itu orang-orang yang tidak menggantungkan nasibnya sama suara burung. Kata-kata tatayyur itu berasal dari kata-kata toir. Artinya yang tidak menggantungkan nasibnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga akan masuk surga tanpa dihisab itu sifat yang keduanya wala yaktawun. Layak tahun itu artinya tidak berobat dengan besi. Karena di zaman dahulu itu ada pengobatan namanya kai. Kai itu besi dipanaskan, kemudian setelah itu diberikan kepada tempat yang sakit. Kemudian yang ketiga itu la yastarqun, tidak minta diruqyah. Dan yang terakhir adalah wala rabbihim yatawakkalun, dia hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 sifat itu ada di dalam diri kita. Ya. Mudah-mudahan 4 sifat itu ada di dalam diri kita. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat yang namanya neraka jahim. Dan saya sudah sampaikan bahwasanya yang namanya jahim itu jahanam adalah salah satu sifatnya adalah sangat dalam dan sangat gelap dan akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, dan sungguh kamu akan benar-benar melihatnya dengan ainal yakin. Ainul yakin di sini artinya apa? Kamu akan melihatnya dengan mata kepala sendiri sehingga engkau betul-betul meyakini hal tersebut dan tidak meragukannya lagi. Mungkin saat ini masih banyak orang yang meragukan akan adanya surga dan neraka. Mungkin saat ini masih banyak orang yang meragukan tentang bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Mungkin saat ini masih banyak orang yang meragukan bahwasanya ada penduduk surga dan ada penduduk neraka. Tetapi pada hari kiamat kelak, semua keraguan-raguan itu akan hilang dan akan digantikan dengan keyakinan ketika manusia sudah dihadapkan dengan apa yang ada di hadapannya. Apa itu? Dia akan melihat neraka. Dia akan melalui berbagai macam proses di akhirat kelak. Mulai mereka dikumpulkan di pada mahsyar, kemudian setelah itu ditimbang amal ibadahnya, kemudian setelah itu dia akan menuju ke Haud Al-Kautsar, kemudian setelah itu dia akan diberikan semua kitabnya, kemudian setelah itu dia akan melewati yang namanya sirat, kemudian dia akan melewati yang namanya qantara, kemudian dia akan berhadapan dengan yang namanya surga dan neraka. Ini semuanya akan dilalui dalam proses pada hari kiamat kelak. Dan ketika itu semuanya sudah ada di hadapannya, barulah dia betul-betul yakin bahwa hal itu ada. Sampai sekarang kan masih banyak orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Sampai sekarang masih ada orang yang percaya bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan setelah hari kiamat, setelah kematian. Masih banyak orang yang mempercayai itu.
Dan itu semua keraguan-raguan akan hilang ketika mereka melihat yang namanya neraka Jahannam. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan kata-kata thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini masih ada hubungannya dengan yang di atas. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian rasakan selama kalian hidup di muka bumi ini. Apa yang kalian megah-megahkan di awal, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak, dengan bagusnya kedudukan, dengan adanya status sosial yang bagus, itu semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Itu semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, dan tidak ada satupun yang akan terlepas dari soalan yang Allah akan berikan kepada kita tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Saya pernah jelaskan sebuah kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari dalam keadaan lapar. Kemudian setelah itu dia keluar. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan Abu Bakar, dengan Umar. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa yang menjadikan kamu itu keluar? Kata Abu Bakar dengan Umar, kami keluar ya Rasulullah dengan apa yang menjadikan kamu keluar? Kami tahu kamu lapar dan kami juga dalam keadaan lapar ya Rasulullah. Kemudian akhirnya ketiga orang ini, yaitu Nabi, Abu Bakar dengan Umar, pergi kepada salah seorang sahabat, dan ketika sampai di rumah sahabat tersebut yang ditemui hanya istrinya. Kemudian akhirnya suaminya datang dan dia berkata, saya adalah orang yang paling mulia hari ini karena yang datang adalah seorang nabi, yang datang adalah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar dengan Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk duduk, kemudian orang tersebut menghidangkan kepada Nabi susu dan mengambil seekor kambing untuk dipotong dan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu itu makan bersama Abu Bakar dengan Umar. Setelah makan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka berdua, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu pasti akan dipertanyakan pada hari kiamat tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Apapun yang kita rasakan semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan di dalam riwayat bahwa pada hari kiamat kelak apa yang kita pakai itu semuanya akan bersaksi. Ini nanti akan bersaksi, Pak. Kipas yang kita pakai ini sehingga kita tidak merasa panas akan bersaksi di hadapan Allah. Kenapa kita pakai? Ekon yang kita pakai setiap saat itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Handphone yang kita pakai hari ini itu juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu kenikmatan pun yang berlalu dari kita kecuali Allah akan mintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Itulah kenapa orang miskin itu lebih cepat masuk surga dibandingkan orang kaya. Karena orang kaya terlalu banyak yang harus dia laporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kan ada audit ini. Ada audit, makanya tak boleh masuk kan audit. Audit ini bergantung apa, Pak? Bergantung banyak tidaknya harta yang perlu untuk diaudit. Kalau seandainya hartanya sedikit, persatuan ini hartanya sedikit, cepat auditnya. Tapi kalau hartanya banyak, lama auditnya. Sama pada hari kiamat, kalau orang mempunyai kenikmatan yang begitu banyak, auditnya lama, Pak. Sedangkan orang yang tidak mempunyai harta, cepat auditnya. Makanya dikatakan orang-orang miskin itu lebih cepat masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Walaupun tidak menunjukkan bahwa orang miskin lebih baik dibandingkan orang kaya. Mungkin saja orang kayanya lebih baik daripada orang miskin. Hanya dikarenakan banyaknya harta yang dia perlu tanggung jawabkan, maka dia akan lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan harta sedikit pun. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia meninggal? Saya takut kalau seandainya saya berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dipertanyakan apa yang saya tinggalkan, dipertanyakan. Dan Nabi bukanlah orang yang miskin. Nabi saya katakan dia adalah orang yang kaya kan, karena harta peninggalan perang itu 1/5
untuk Nabi. 1/5 untuk Nabi itu 20% untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering memberi. La tus'alunna yauma idzin 'anil naim. Kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan selama di muka bumi ini. Maka di dalam surah Ar-Rahman itu berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu manakah lagi yang akan engkau dustakan? Karena kalau seandainya manusia itu menyadari terhadap dirinya sendiri, sungguh dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang paling baik. Tidak ada penciptaan yang diciptakan oleh Allah lebih baik daripada penciptaan manusia. Kalau manusia itu mau menyadari. Dan saya katakan seluruh manusia sebenarnya hakikatnya kaya. Kaya. Kenapa saya katakan kaya? Kalau seandainya ada orang miskin di hadapan saya, kemudian saya berkata kepada dia, saya beli 1 telinga kamu dengan $1.000, kira-kira dia mau? Ya, kira-kira mau dia? Saya kira dia tidak mau. Oke, $10.000, 1 telinga hilang. Saya kira dia juga tidak mau. Artinya, apa yang manusia miliki ini sebenarnya tidak bernilai dengan uang. Karena begitu mahalnya. Memang sekarang ada orang yang membeli organ ya, bagian dalam itu. Tetapi itu juga bukan murah kan. Dijualkannya mahal juga. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dimiliki oleh manusia sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah sangat bernilai. Tetapi kadang-kadang manusia tidak mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Yakin dan percaya Pak, pertama yang namanya rezeki itu tidak akan pergi ke orang lain. Istilahnya rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Makanya jangan pernah resah, gelisah. Rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Dan kalau seandainya rezeki itu memang sudah habis, manusia juga jatahnya di dunia sudah habis, mati. Dan itu yang harus kita yakini terus itu. Karena kadang-kadang banyak orang untuk menjadi kaya tetapi mempergunakan berbagai macam cara. Seorang kiai di Jawa Timur itu mempunyai pesan begini. Kaya itu penting, tetapi jangan penting kaya. Ya, kaya itu penting, tetapi jangan yang penting kaya. Maksudnya bagaimana? Kaya itu memang penting, tetapi jangan yang penting kaya. Karena orang yang penting kaya, istilahnya yang penting kaya, itu akhirnya dia akan mempergunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan, tanpa melihat yang namanya halal dan haram. Kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Ini adalah hal yang sangat perlu untuk kita syukuri di dalam diri kita, bahwa Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Dan yang perlu dipahami juga, manusia itu ya tidak diciptakan oleh Allah semuanya sama, tidak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Untuk apa? Agar manusia saling mengetahui dirinya. Yang kaya menyadari bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada dia kenikmatan yang begitu banyak, sehingga dia mempunyai tugas untuk mensyukuri apa yang Allah berikan. Yang miskin ini, dia juga tahu dan sadar bahwa sesungguhnya dia perlu untuk bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan buat dia. Dan inilah yang menjadikan orang Islam itu berbeda dengan orang yang bukan Muslim. Kenapa? Orang Islam itu tidak pernah merasa gelisah di dalam dirinya. Karena ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Tetapi ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar. Dan hanya ada di dalam diri orang Muslim 2 sifat ini. Orang yang bukan Muslim, dia tidak akan mempunyai 2 sifat ini. Maka itulah yang namanya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan kepada kita, itu sudah tetap sebenarnya. Saya pernah ditanya sama seorang ustadz, manusia itu di dalam hidupnya mencari rezeki kah atau menjemput rezeki? Kira-kira kita mencari rezeki atau menjemput rezeki ini? Karena kalau seandainya kita yakin bahwa rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah, berarti kita tidak mencari rezeki, kita menjemput rezeki. Di mana rezeki kita sebenarnya? Dan rezeki seseorang itu tidak akan pernah berpindah dan salah alamat kepada orang lain. Apa yang Allah sudah tetapkan itu tidak akan pernah berubah kan?
Tetapi manusia perlu yang namanya pekerjaan, kerja untuk mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Tetapi apapun itu ayolah wal akhwat, manusia perlu menyadari betapa nikmatnya sebenarnya ketika orang tersebut mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Wallahu taala alam. Ingat, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya, kita akan ditanya terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Dan di dalam riwayat hadis, ketika manusia berada pada hari kiamat, dia tidak akan pernah bergerak kakinya sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang ditanya dari 4 hal tersebut apa? Tentang hartanya. Dan pertanyaan tentang harta ini, kalau yang lainnya kan hanya satu, umurnya, bagaimana dia habiskan, itu kan satu-satu semua itu. Tetapi berkenaan dengan harta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 2 pertanyaan di situ. Dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan untuk harta. Jadi dari mana kita ambil harta tersebut dan kemana kita akan habiskan harta itu. Dan di dalam riwayat lain juga dikatakan manusia itu memang adalah orang yang sangat tidak mampu bersyukur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau manusia diberikan 1 gunung emas, dia akan minta 2. Kalau diberikan 2, dia akan minta 3. Dan itu memang menjadi sifat manusia. Makanya hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Karena kadang-kadang kita pun tidak mampu bersyukur, Pak. Kadang-kadang kita tidak mampu bersyukur. Kita mungkin masih ingat dulu ketika kita masih muda, kita mungkin berpikir handphone, bagus lah kalau punya handphone. Akhirnya kita berusaha untuk dapatkan handphone. Walaupun handphone tidak ada kamera, hanya untuk telepon dengan SMS saja. Allah berikan. Diberikan handphone hanya untuk SMS dengan telepon saja. Artinya tidak ada kameranya apa semuanya. Lihat orang lain ada kamera, oh bagus juga ya ada kamera. Cari lagi yang ada kameranya. Ada lagi dapat yang ada kameranya, lihat lagi yang boleh video, cari lagi untuk bisa dapatkan yang ada video kamera semuanya. Sampai akhirnya manusia itu tidak akan pernah puas terhadap apa yang dia miliki kadang-kadang. Dan itu memang sifat manusia. Makanya hanya orang-orang yang Allah rahmati, hanya orang-orang yang Allah sayangi, hanya orang-orang yang Allah berikan kepada dia hidayah yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.